Kalian lagi ngapain? Lagi belajar main drum saya. Saya lagi belajar bermain gitar. Hebat ya kalian ya. Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh ya, Sir. Di masa virus corona ini, pesan pemerintah untuk kita apa? Tetap tinggal di rumah, Lause. Tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan. Tapi kok Lause Sutino keluar rumah? Kalau Lose keluar rumah karena hal khusus, yaitu kerja dan pelayanan di gereja. Tapi Lose masih tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak, supaya kita saling menjaga. Apa yang kalian lakukan di masa COVID-19 ini? Aku bersekutu dengan keluarga setiap hari, berolahraga juga dan belajar dari rumah. Kalau saya menonton TV, berjemur, berolahraga, beribadah saat hari Minggu dan membantu mama. Kalau waktu Sutikno ngapain aja pandemi ini? Kalau Lose Sutikno masih tetap melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu bekerja. Tapi kalau biasanya kalau malam sudah kecapean di rumah, Lose Sutikno baca firman Tuhan dan berdoa lalu tidur. Itu yang dilakukan Lose Sutikno. Apa yang kalian rindukan di saat pandemi sudah selesai nanti? Ingin segera belajar di sekolah bersama teman-teman, bermain di luar rumah bersama teman-teman, dan ketemu teman-teman. Aku pengen itu bertemu teman-teman saat sekolah minggu kayak dulu lagi, agar bisa bersama-sama memuji Tuhan. Oh ya, kan bulan depan ada SIL ya Lause, tapi kayaknya belum bisa ya. Kalau SIL kemungkinan masih belum bisa karena kita masih menghindari COVID-19. Kalau Lause Sutikno rindunya apa? Kalau Lose Sutikno rindu bersama para Lose yang lain untuk beribadah bersama, melayani anak-anak sekolah minggu dan bisa mengajar firman Allah di kelas Lose bersama teman-teman sekolah minggu. Oh, kiranya Tuhan mendengarnya. Kalau begitu kita sekarang akan melakukan persekutuan doa bersama-sama teman-teman kita dan orang tua di rumah masing-masing. Mari Lause. Salam, selamat malam jemaat sekalian di rumah. Bagaimana kabar teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di rumah? Kiranya kita semua sehat. Dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan anak-anak di rumah kita mulai persekutuan doa malam ini. Dengarkan panggilan persekutuan kita. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Matius 21 ayat 16b. Mari kita menyanyikan satu pujian. Ku dicipta mulia. Dicipta mulia, oh dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan kami bisa melakukan persekutuan doa hari Rabu. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, dan yang beribadah di rumah melalui video ini Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih terus bisa belajar firman-Mu meskipun melalui online Tuhan. Kami di rumah terus bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui bimbingan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati persekutuan malam ini Tuhan, mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam anak-anakku dan juga setiap orang tua di dalam persekutuan doa kita malam hari ini di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur jika malam hari ini kita bisa berkumpul baik anak-anak bersama setiap orang tua di dalam persekutuan doa kita bersama. Tema perenungan firman Allah pada saat malam hari ini adalah sukacitaku memuji Tuhan. Kita akan membaca bersama di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk anak-anak dan juga untuk setiap kita orang tua. Ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamut. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Mari kita berdoa. Tuhan, sapalah kami anak-anak-Mu dan setiap kami orang tua, jemaat-Mu, untuk bersekutu bersama, untuk merenungkan satu bagian firman Allah. Roh Kudus pimpin kami, supaya kebenaran-Mu berbicara dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, peristiwa ini didahului ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Sebelum ia melaksanakan seluruh tugas mulia dari Bapaknya untuk ditentukan harus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus pada saat itu dielu-elukan oleh begitu banyak orang. Ketika banyak orang pada saat itu menghamparkan pakaiannya, mengambil daun-daunan dan berseru, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Yesus datang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya untuk dia sebagai penebus yang membebaskan umatnya dan menjadi raja yang dimuliakan. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, di dalam bagian itu kemudian Yesus masuk ke dalam rumah Allah. Yesus masuk ke dalam bait Allah. Dan di situ apa yang dilakukan Yesus? Yang pertama, Yesus menguduskan bait suci itu. Yesus membereskan dosa-dosa ketika mereka hidup di dalam kefasikan dan rumah Allah tidak dijadikan sebagai tempat penyembahan seharusnya dan tempat di mana mereka menghormati Allah, karena bait suci pada saat itu mereka pergunakan di pelatarannya dengan setiap transaksi jual beli, dan mereka memperkeruh keuntungan pribadi, dan mereka menjadikan bait Allah, dan Yesus katakan sebagai sarang penyamut, sebagai tempat kejahatan, tempat berlakunya kegiatan kefasikan. Dan Yesus datang menguduskan dan membereskan dosa-dosa itu. Yang kedua, Yesus datang untuk menyatakan anugerah dan kuasanya.
Karena ada begitu banyak orang yang pada saat itu datang kepada Yesus dan meminta belas kasihan Tuhan. Yesus menyembuhkan beberapa orang yang sakit, baik yang sakit timpang, baik yang sakit buta. Dan Yesus menyatakan anugerah dan kuasanya di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan menjadi rumah kehadiran Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap umatnya yang berada di dalam kesesakan. Dan Yesus datang juga menggenapi apa yang Yesus sudah dinyatakan di dalam nubuatannya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang membebaskan umatnya dari penderitaan. Dan hal yang ketiga yang Yesus lakukan, yang tidak kalah penting, Yesus mengembalikan rumah Tuhan itu sebagai tempat penyembahan, di mana umat bisa memuji Tuhan, bisa berdoa. Dan rumahku, Yesus katakan, akan disebut menjadi rumah doa untuk segala bangsa. Hal itu diwujudkan di dalam ekspresi anak-anak pada saat datang melihat Yesus. Dan mereka berseru, Hosana bagi anak Daud. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Namun para pemimpin-pemimpin agama, para imam justru sangat jengkel dan berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Yesus berkata, aku dengar. Tidakkah engkau tahu bahwa rumahku akan disebut menjadi rumah doa untuk segala bangsa? Anak-anakku dan juga setiap para orang tua, kita boleh menyaksikan bagaimana anak-anak dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang polos, mereka memuji-muji Tuhan di dalam rumah Allah. Apa yang Yesus katakan, itu juga yang dikatakan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 2 dan 3 berkata, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendang. Kita ditunjukkan ketika manusia diciptakan sebagai gambar rupa Allah yang mulia, sejak di dalam kandungan dan di dalam mulut setiap bayi diberikan nyanyian pujian. Di situ ingin menegaskan bahwa pemazmur berkata bahwa manusia memang diciptakan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yesus kepada para pemimpin-pemimpin yang sangat jengkel ketika mendengar anak-anak memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Justru Yesus mau mengatakan, anak-anak ini telah menggenapi apa yang pemazmur katakan. Sejak dalam bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah meletakkan kekuatan untuk memuji Allah, kekuatan untuk melayani Tuhan di dalam penyembahan dan pujian. Namun memang ketika manusia telah jatuh di dalam dosa, Tuhan bukan lagi menjadi pusat penyembahan dan pujian. Manusia memuji diri sendiri. Manusia mengabaikan tujuan penciptaan yang seharusnya melayani, menyembah, dan memuliakan Allah. Manusia telah jatuh di dalam dosa dan meninggalkan tujuan penciptaan itu untuk memuji Tuhan. Namun kita bersyukur, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus telah berkata untuk mengembalikan rumah Tuhan sebagai tempat menyembah dan tempat berdoa. Dan itu telah digenapi oleh Kristus ketika dia naik di atas kayu salib. Dan ketika dia telah bangkit, Tuhan telah menebus supaya gambar rupa kita yang telah rusak. Dan ketika hasrat kita dahulu tidak suka memuji Tuhan, tidak ada hasrat kerinduan menyembah Allah, sekarang melalui Kristus kita dikembalikan kepada tujuan penciptaan dan juga kepada tujuan penebusan, yaitu melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Dia. Biarlah anak-anakku di rumah tetaplah bersemangat di dalam memuji Tuhan,
di dalam menyembah Tuhan. Jadikan puji-pujian itu sukacita kita. Dan setiap orang tua mendorong anak-anak untuk menyukai puji-pujian kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita bisa memuji Tuhan pada saat kita beribadah minggu bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Dan pada saatnya kita boleh kembali memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita akan doakan setiap kerinduan anak-anak untuk boleh memuji-muji Allah, menyanyikan pujian kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita juga doakan setiap para lose yang merindukan saat-saat kembali melayani anak-anak dan mengajak anak-anak, mengajar firman-Nya dan membimbing anak-anak bertumbuh mengenal Kristus sebagai pencipta dan penebusnya. Bagaimana dengan kita semua, baik anak-anak dan orang tua di rumah? Adakah sukacita memuji Tuhan itu kita lakukan setiap hari? Biarlah setiap saat dan di kapanpun dan dimanapun kita berada, kita senantiasa bersukacita memuji Tuhan. Kita beribadah dan di dalamnya ada pujian penyembahan. Kita bersekutu bersama-sama setiap hari dalam mesbah keluarga kita. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita terus akan selalu memuji Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Kristus yang sudah datang untuk menebus kami, mengembalikan kepada tujuan penciptaan-Mu, supaya kami bersukacita dengan senang, dengan rela, dengan tulus memuji-muji Tuhan, menyembah Engkau dan melayani Tuhan. Baik dimanapun kami berada, saat kami berada di rumah kami, saat kami di luar rumah, dan bahkan ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kami boleh kembali suatu saat bersama-sama menyembah Tuhan dengan keluarga kami di gereja. Ini sukacita kami. Dengarlah doa anak-anak, dengarlah doa para lose, dengarlah doa kami setiap para orang tua untuk merindukan kembali menyembah-Mu, memuji-Mu dengan sukacita di dalam rumah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya para lose dan pelayan sekolah minggu dan doa-doa syafaat lainnya, mari kita pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Pokok doa pertama, mari kita bersyukur anak kita sekolah minggu dan tiap orang tuanya dilindungi, diberi kesehatan,
dan pemeliharaan dari kebutuhan kita oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada anak-anak kami sekolah minggu semuanya Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, biarlah mereka terus bisa belajar firman-Mu di rumah masing-masing Tuhan. Bimbing kami semua Tuhan, para penyelenggara, pelayan-Mu Tuhan, kiranya berkati kami semua Tuhan. Dan orang tua, para murid Tuhan, Kau juga berkati mereka Tuhan. Biarlah yang bekerja terus bisa tetap bekerja, yang bisa melayani anak-anaknya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita doakan anak-anak sekolah minggu supaya tetap semangat melakukan aktivitas di rumah seperti belajar di rumah, bermain, berolahraga, dan juga membantu orang tua di rumah. Dan jika pandemi berakhir, bisa kembali belajar di sekolah dengan teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepada anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Tuhan sertai sampai pandemi ini berakhir Tuhan, agar kita bisa kembali beraktivitas kembali dengan normal, kita bisa bertemu teman-teman kita. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang Kau telah berikan hari ini. Terima kasih sertai pemerintah Tuhan yang bekerja keras menangangi virus corona dan juga medis Tuhan. Tuhan sertai keluarganya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita doakan supaya anak-anak dan orang tua bisa berdoa baca firman Tuhan di rumah dan giat ibadah pada hari Minggu di rumah, dan jika pandemi selesai bisa ibadah kembali bersama-sama di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami doakan anak-anak sekolah minggu dan orang tua. Tuhan, tolong beri kemauan untuk belajar beribadah di sekolah minggu. Tuhan, saat pandemi ini berakhir, kami bisa bertemu kembali, beribadah bersama-sama lagi. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Amin. Mari kita doakan tiap orang tua yang bekerja di dalam dan di luar rumah diberi perlindungan dan berkat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan yang bekerja di luar dan bekerja di dalam rumah Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka semua Tuhan, dan biarlah pandemi ini berakhir Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka selalu menjadi berkat bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita lanjutkan doa syafaat, mari kita nyanyikan lagu Aku telah mati atas dosa. Atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan hidupku kepadanya. Kau di mana kemenanganmu? Haleluya, hai maut di mana tersengatmu? Atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan hidupku kepadanya. Mau di
keras menanangi virus COVID-19. Orang yang sakit disembuhkan, tim medis dilindungi, dan masyarakat taat ikuti aturan pemerintah. Mari kita berdoa. Tuhan, sertailah pekerjaan pemerintah yang berusaha menanangi virus COVID-19 atau virus corona, juga sertai medis yang menyembuhkan pasien virus corona. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan sertai keluarganya, beri rezeki kepada mereka, beri kepintaran agar menemukan obat yang sesuai dengan virus ini. Sertai orang pasien COVID-19 Tuhan yang positif corona, Tuhan sertai, Tuhan beri kesembuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Kita berdoa untuk gereja kita supaya jemaat terus bertumbuh imannya dan pergumulan jemaat yang sakit, kendala pekerjaan ditolong Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, tempat ini Tuhan, di mana kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya berkati gereja ini Tuhan, dan semua jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, berkati yang pada saat ini masih beribadah di rumah Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan, biarlah jemaat-Mu tempat ini Tuhan bisa terus bertumbuh Tuhan melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akhiri persekutuan doa malam ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa malam ini telah selesai. Kita bertemu lagi dalam perayaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 21 Mei jam 9 pagi di rumah kita masing-masing secara online. Dan jangan lupa Salam sehat dan tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Masa pandemi ini pesan pemerintah untuk kita apa? tinggal di rumah Dua, tiga. Tapi kok langsung setiknya keluar. Dua, tiga. Selain pengen ke sekolah lagi, juga rindu ibadah sekolah minggu lagi kayak dulu. Kangen sama temen-temen. Harusnya bulan depan ada SIL itu apa? Cekukan aku! Jemaat kalian di rumah. Ulangi mas, jangan lucu maju dikit. Hop, kebanyakan.